Mari kita belajar cara main game Jamu Jumpy. Di game ini kalian akan bermain sebagai dukun-dukun yang berbalapan untuk membuat berbagai macam jamu. Game ini bisa untuk 3-4 pemain dengan rekomendasi umur 10 tahun ke atas dengan durasi sekitaran 20-30 menit. Akan ada total 12 ronde di game ini yang dimainkan secara bersamaan. Ada 3 level resep jamu dengan kesulitan yang meningkat. Setiap dukun harus berlomba untuk meracik resep jamu yang diminta, dan jamu yang lebih cepat dan tepat akan diberikan imbalan victory point dan gold yang lebih besar. Pertama, letakkan player mat di depan setiap pemain. Kemudian letakkan 5 kali material level 1 dari setiap warna, 1 test tube, dan 2 token 5 gold. Kemudian letakkan rak jamu di tengah area bermain. Kemudian letakkan 4 kali kartu level 3 ditumpuk dengan 4 kali kartu level 2 ditumpuk dengan 4 kali kartu level 1. Terakhir, letakkan area shopping dan area reward di samping area bermain. Setelah setup, sekarang kita belajar cara bermain. Mari kita simulasikan setiap fasenya agar lebih gampang dimengerti. Fase pertama adalah fase shopping, di mana setiap dukun dapat membeli material dan mantra dari market area. Mari kita pelajari setiap material dan mantra yang ada. Material dibagi menjadi 3 level yang masing-masing terdiri dari 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau. Material level 1 bentuknya seperti ini, dan setiap pemain akan mendapatkan 5 kali material level 1 ini dari setiap warna di awal game. Harganya adalah 1 gold jika pemain ingin membeli lebih. Material level 2 bentuknya seperti ini. Harganya 5 gold dan terhitung sebagai 2 kali material level 1 di warna yang sama dan memberikan bonus 2 gold kalau digunakan secara benar. Material level 3 bentuknya seperti ini. Harganya 15 gold dan terhitung sebagai 3 kali material level 1 di warna yang sama dan memberikan bonus sebanyak 5 gold kalau digunakan secara benar. Material yang digunakan di jamu di satu ronde akan dapat digunakan di jamu-jamu berikutnya. Jadi jangan takut membeli material level tinggi dan menggunakannya karena ini akan membuat proses peracikan kalian lebih cepat sekaligus meningkatkan imbalan gold kalian. Tidak ada batasan jumlah material yang dapat dibeli oleh setiap dukun. Mantra dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Jumpy yang menghambat dukun yang ditarget dan Jimat yang membantu dukun yang mengaktifkannya. Setiap token mantra memiliki 2 sisi, yang bisa dipilih setiap dukun tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Setiap mantra hanya berlaku untuk 1 ronde dan memiliki masa cooldown sendiri-sendiri sebelum mereka bisa diaktifkan kembali. Ada 3 macam Jumpy. Yang pertama adalah Jumpy Transformation dengan sisi Crab dan sisi Blind. Jumpy Crab akan memaksa target untuk menggunakan hanya 2 jari di setiap tangan mereka kecuali jempol. Sisi Blind membuat target harus meracik jamu mereka dengan tangan mereka di belakang tunggu mereka. Jumpy Perception memiliki sisi Spinner dan Reverse. Jumpy Spinner membuat target harus memutarkan badan mereka sebanyak 5 kali sebelum kartu resep ronde itu dibuka. Jumpy Reverse memaksa target untuk memasukkan material ke jamu mereka dengan urutan yang berlawanan dari instruksi di kartu resep. Jumpy material terdiri dari sisi Scrutiny dan sisi Dilution. Scrutiny mentriplekan penalti gold untuk setiap kesalahan material di jamu target. Sisi Dilution mendobelkan jumlah material pertama dan terakhir yang perlu target masukkan ke jamu mereka. Jimat juga terdiri dari 3 macam. Jimat pertama adalah Protection dengan sisi Shield dan sisi Mirror. Shield akan menihilkan semua Jumpy yang menargetkan dukun tersebut. Sedangkan Mirror akan mengembalikan semua Jumpy yang dikirimkan oleh satu dukun tertentu. Jika pemain ditargetkan oleh lebih dari 1 pemain lainnya, si pemain dapat memilih pemain mana yang akan dipentalkan Jumpy-nya. Jimat Speed memiliki sisi Eager Beaver dan sisi Fashionably Late. Eager Beaver akan mentriplekan imbalan kalian jika jamu kalian adalah yang tercepat. Fashionably Late akan mendobelkan imbalan gold jika jamu kalian bukanlah yang tercepat. Keduanya tidak akan mempengaruhi bonus dari material level 2 dan 3. Jumpy Accuracy terdiri dari sisi Perfectionist dan sisi Gloss. Perfectionist akan mentriplekan imbalan kalian jika jamu kalian tidak ada kesalahan sama sekali. Gloss menihilkan 2, 4, atau 6 kesalahan material dari jamu kalian, tergantung dengan level kartu resep yang akan dibuka di ronde itu. Dan itulah semua jenis mantra yang dapat kalian beli.
Material dan mantra yang kalian beli di awal suatu ronde akan dipindahkan ke playmat kalian masing-masing dan langsung bisa digunakan di ronde tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fase mantra. Semua informasi adalah rahasia di fase ini, jadi tutuplah play area kalian sebaik mungkin dari mata-mata dukun lain. Tanpa berkomunikasi, setiap dukun boleh menjampi dukun lain dengan cara memindahkan token jampi mereka ke warna dukun yang ditargetkan dengan sisi yang diinginkan menghadap ke atas. Dukun dapat meletakkan beberapa token jampi di dukun yang sama di satu ronde. Namun hati-hati, jika satu dukun diserang oleh 2 atau lebih dukun dengan jampi yang sama dan dengan sisi yang sama, maka jampi tersebut akan mental ke dukun pengirim. Setelah itu, setiap dukun juga boleh mengaktifkan jimat yang mereka inginkan dengan cara memindahkan token jimat tersebut ke area jimat aktif dengan sisi yang diinginkan menghadap ke atas. Setelah semua dukun mendeklarasi telah selesai mengaktifkan jampi dan jimat mereka, kita lanjut ke fase berikutnya. Fase reveal adalah waktu di mana setiap dukun akan mengungkapkan mantra yang mereka aktifkan untuk ronde itu. Para dukun sudah tidak boleh memindahkan token mantra yang telah mereka aktifkan ke target lain maupun ke area mantra yang non-aktif di fase ini. Setiap dukun mulai dengan meletakkan jampi yang mereka aktifkan ke depan playmat target mereka masing-masing. Setelah semua jampi selesai dibagi, setiap dukun akan mengecek jika mereka dikirimkan jampi duplikat. Jika ada duplikat, jampi tersebut akan dipentalkan kembali ke dukun pengirimnya. Setelah itu, para dukun mengungkapkan jimat yang telah mereka pakai. Dukun yang mengaktifkan shield akan mengembalikan jampi yang mereka terima ke setiap pengirimnya dengan keadaan cool. Dukun yang mengaktifkan mirror dapat memilih dukun mana yang mereka ingin pentalkan jampinya. Setelah itu, efek-efek setiap mantra yang ada di depan playmat mereka akan mulai aktif untuk ronde tersebut. Nah, ini nih fase paling asik. Fase brewing akan dimulai setelah efek semua mantra yang aktif telah terpasang. Kartu resep yang paling atas akan dibuka dan setiap dukun akan mulai memasukkan material mereka masing-masing ke dalam jamu mereka sesuai urutan dan jumlah yang tertera di kartu resep tersebut mengikuti efek dari jampi yang mereka pikul di ronde itu. Dukun yang pertama selesai dapat meletakkan jamu mereka di posisi pertama di rak jamu, diikuti dengan dukun yang kedua dan seterusnya. Brewing phase akan selesai setelah semua dukun meletakkan jamu mereka di rak jamu. Reward phase dimulai dengan mengecek ketepatan setiap jamu, mengikuti efek material dan jampi-jampi yang aktif. Ada 4 macam kesalahan. Kesalahan pertama, satu material terlalu banyak. Kesalahan kedua, satu material terlalu sedikit. Kesalahan ketiga, satu material salah warna. Kesalahan keempat, satu material tertukar posisinya dengan satu material lain. Setiap instansi kesalahan akan dipenalti gold sesuai ketentuan kartu resep. Dan jumlah minimum gold yang seorang dukun bisa terima di satu ronde adalah 0. Setelah semua jamu dicek ketepatannya, mereka akan disortir ulang menurut jumlah kesalahan masing-masing. Jamu dengan jumlah kesalahan paling sedikit akan diletakkan di depan. Dan jika ada yang imbang, jamu yang duluan selesailah yang akan dikedepankan. Setelah jamu selesai disortir, maka setiap dukun akan menerima imbalan victory point dan gold berdasarkan posisi jamu mereka dan mantra yang bersangkutan. Fase terakhir adalah fase cleanup, di mana para pemain akan mengecek jika masih ada kartu resep yang belum terbuka. Jika masih ada sisa kartu resep, maka setiap dukun akan mengembalikan material dan wadah jamu mereka ke playmat masing-masing. Dan permainan pun berlanjut ke fase shopping ronde berikutnya. Jika tidak ada kartu resep yang tersisa, maka permainan dianggap selesai dan pemain dengan victory point terbanyak akan menjadi pemenang. Tiebreaker akan ditentukan dengan pemain yang memiliki sisa gold terbanyak. Setiap detail mantra akan tertera di player 8 berikut dengan urutan fase. Thanks for watching and happy jumping!